Mitos itu sebuah nasihat dari orang tua agar anaknya patuh. Dibumbui mistis. Agar anaknya patuh dibumbui mistis. Contoh, orang zaman dulu ketika saya kecil, lagi enak-enaknya main, menjelang maghrib, orang tua bawa sapu. Ya, sambil ngomong, sirap yang dipangan sandakala ta? Karena waktunya ngaji, waktunya sholat. Di konsepnya seperti itu. Jangan duduk di tengah pintu, nanti lamarannya balik lagi. Supaya anaknya nurut. Ya, sekali lagi, mitos itu sebuah nasihat dari orang tua kita zaman dulu agar anaknya nurut. Dibumbui mistis. Di Sunyaragi ada dua. Yang pertama, mitos patung perawan suci. Ya. Apa definisi perawan suci? Kan harus tahu dulu. Di dalam catatan, yang dimaknai dengan perawan suci adalah seorang anak perawan yang hamil sampai dengan melahirkan tidak pernah mengalami persetubuhan lawan jenis. Menurut kita, orang Islam, perawan suci atau perawan suci adalah Siti Maria, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Menurut keyakinan saudara-saudara kita umat Kristiani, perawan suci atau bunda suci ada Maria, ibunda Yesus Kristus. Cirebon punya perawan suci. Siapa? Putri Ongtil atau Putri Cina. Karena hamil bukan persetubuhan dengan sesarif. Karena sayembara. Kaisar Ong Hongjin dengan lantang, wali Jawa, hamilkah anak saya? Seizin Allah, sesarif berucap, hamil paduka. Ditertawakan, wali goblok. Ya, pulang dong. Begitu beliau pulang dibuka, hamil betul. Inilah peradaban Cina ke tanah Cirebon. Mitos yang berkembang, anak perawan tidak boleh menyentuh patung perawan suci. Nanti susah berjodoh. Itu mitos. Sebetulnya itu sebuah nasihat. Kalau kau hamil, kalau kau melahirkan, harus jelas siapa suami dan bapak anakmu. Ini maknanya nih. Ya. 1604 sudah tertanam itu mitos itu. Sampai sekarang kan banyak orang pengen jadi perawan suci. Ya, saking malunya dibuang anaknya. Ya. Ini. Tapi, karena kita sudah terlanjur, itu nasihat orang tua, sugesti bermain. Contoh. Kang Jajat, kalau saya migrain, kata Asep nih. Asep, minum bodrek, migrain. Asep nggak yakin, jangan harap sembuh. Ya kan? Itu sugesti. Tetapi ketika Asep ketemu seseorang yang dianggap tua, entah bibi, entah ibu, entah nenek, para puyang, sini ambil air, minum. Karena Asep yakin tuh yang doakan orang tua, insya Allah sembuh. Sugesti. Asep pernah ngalamin nggak ngantongin batu? Lagi main, enak-enak main, pengen BAB terus ngantongin batu. Ya. Itu sugesti. Kenapa? Karena pikiran kita ke batu. Bukan pikiran pengen BAB loh. Ya. Teralihkan. Tapi kalau sugesti berpengaruh terhadap. Itu yang pertama.
Yang kedua terkait berada di komplek Gua Arga Jumud, ruang Mekah Madinah, ruang Tiongkok Gunung Jati. Sekali lagi itu ruangannya 1x1. Itu bukan lorong, bukan jalan. Ruangan. Makna pertama, dua bangsa inilah yang memperkenalkan dan meramaikan sebuah pedukuhan yang namanya Kebon Pesisir menjadi Sarumban, menjadi Caruban, menjadi Cirebon, menjadi Cirebon. Apa? Pedagang dari Arab. Dulu nggak mengenal Timur Tengah. Tinggi, besar, bangir, Arab. Putih, sipit, Cina. Ada Campa, ada Mongolia, ada Jepang, Cina sendiri. Pokoknya putih, sipit, Cina loh. Ya, kita pertama. Yang kedua, kalau orang Cirebon memperdalam agama Islam, kiblatnya pasti Mekah Madinah. Baitullah di Mekah, makam Rasulullah di Madinah. Ya. Kalau orang Cirebon memperdalam ilmu dunia, bukan rahasia umum, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mau belajar ilmu apa di Cina? Mau belajar ilmu apa di Cina? Ya kan? Pengobatan, ekonomi, dagang. Loh kok Pak ada Gunung Jati? Kalau orang Cirebon mau belajar agama Islam ya ke Gunung Jati. Sebab dulu pesantrennya cuma di Gunung Jati. Ini. Ya. Ini makna penjabaran. Makna daripada mitos itu. Sekali lagi, mitos itu sebuah nasihat dari orang tua agar anak-anaknya patuh, dibumbui mistis. Di awal tadi saya menjelaskan bahwa dulu di sini banyak patung Siwa. Tinggal satu sekarang. Ada di depan. Kemudian oleh para aulia, para leluhur, namanya diganti. Kaji Sela. Ya. Siwa adalah dewa tertinggi. Diganti jadi Kaji Sela. Yang berbakta, kuatkan imanmu seperti batu agar kau bisa berhaji ke tanah suci. Karena untuk melakukan rukun Islam yang kelima itu memerlukan kekuatan fisik, kekuatan mental, wah segala-galanya kayak batu. Karena konon zaman dulu kalau naik haji itu 3-4 bulan. Ya, zaman dulu. Sekarang 30 tahun nunggu gak berangkat, Chef. Nunggunya 30 tahun gak berangkat. Ini terkait mitos yang ada di Wasunyara. Sekali lagi itu mistis. Kalau mistos itu kaitannya dengan sugesti. Kenapa Chef? Ngantongi kerikil, ngantongi batu, pengen BAB. Wah, mitos loh. Kan mitosnya begitu. Tapi sugesti Asep kuat. Karena kenapa? Pikiran kita bukan ke BAB loh. Ke batu. Contoh lain. Kata orang Cirebon anyang-anyangan. Kata orang Sunda jengjerihan. Ikat pakai karet. Jempol. Real loh. Hilang anyang-anyangannya. Kenapa? Sugesti kita bukan pengen kencing. Ngerasain sakit. Yo diikat pakai karet deh. Ya. Ini contoh yang realnya gitu. Contoh realnya. Kalau mitos tuh kaitannya dengan sugesti. Itu. Mitos bukan hanya di Sunyara. Di rumah pun. Bahkan orang zaman dulu. Ya kan? Ya maaf ya. Sira kayak jaran mangan bari ngadem. Kamu kayak kuda makan sambil berdiri. Kalau makan kayak kuda makan sambil berdiri berarti Istana Negara jaran ngambil Chef, standing party je. Pantas negara rusak ngurusnya jaran. Maksudnya orang zaman dulu makan di taker sehari sekali, pakai daun, bawahnya tanah, kesenggol tumpah kan kasihan nggak makan. Ya, yang paling nggak enak anak perempuan. Kamu masih perawan makan sambil jalan kayak kebo. Karena yang makan sambil jalan cuma kerbau. Akhirnya kan takut mereka.
Contoh lain, banyak orang dulu, saya ngalami ya, ketika makan, habis makan, dulu dihitung, sudah makannya sudah, berapa yang tertinggal nasinya, satu pukulan, ya apalagi kalau banyak, nasinya nangis. Sebetulnya bukan itu, hargai yang nanam padi, hargai yang masak. Itu orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu sampai sebegitunya. Hargai yang nanam, hargai yang masak. Kalau kira-kiranya kamu nggak mampu makan banyak, ngambilnya jangan banyak-banyak, mending nambah. Orang zaman dulu loh. Kalau sekarang ya mohon maaf ya, mohon maaf. Inilah kenapa saya katakan ciri satu bangsa adalah budaya. Karena dari budaya akan melahirkan adab-adab dan etika. Mitos itu akhirnya kan gak dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Ya, sekarang contoh kecil. Mungkin di daerah pedesaan, di kampung masih berlaku. Ketika menjelang maghrib, beli silet nggak akan dilayani. Pamali, kumali, rela. Kenapa? Zaman dulu belum ada lampu, satu rumah satu lampu ceplik. Beli silet takut jatuh kena kaki. Pamalinya di situ tuh. Takut jatuh kena kaki. Kalau sekarang jam 12 malam juga kelihatan yang padang linang pakai keramik. Ya, ini dan ini perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan. Ya, agar anak-anak kita ke depan bisa membedakan. Contoh, pamali aja motongi kuku bengi-bengi. Zaman dulu gelap, Sep. Pertomak tuh hanya milik kekumu, hanya milik wedana, conco, camat maksudnya. Nah sekarang lampu di rumah udah ngejreng LED, katon kabel. Ini perlu saya jelaskan. Tapi tidak menghilangkan makna daripada mitos sendiri. Karena itu sebuah WBTB, warisan budaya tak benda dari leluhur kita, yang harus kita selamatkan.